Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Nur Ananda, NPM 2018 015 0091. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kronis pada asam lambung. Materi yang pertama yaitu ada pendahuluan. Orang tua pada umumnya lupa mengatur pola makan mereka sendiri. Mereka begitu disibukkan oleh tugas-tugas, kegiatan ibu rumah tangga, dan lain-lainnya, sehingga asam lambung atau MAH cepat sekali menyerang mereka. Rata-rata orang tua sering kali mengidap penyakit kronis asam lambung atau MAH tersebut. Apa itu penyakit MAH atau lambung? MAH atau asam lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit seperti mulas dan perih pada perut. Penyakit kronis merupakan penyakit yang berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun, namun biasanya tidak dapat disembuhkan melainkan hanya diberikan penanganan kesehatannya saja. Materi yang selanjutnya yaitu ada deskripsi klien. Klien berinisial S. Yang pertama, klien berusia 35 tahun. Yang kedua, mempunyai 3 anak laki-laki. Yang ketiga, klien sering memakan makanan yang pedas dan bersoda. Pada usia remajanya, klien ini sering sekali makan makanan yang pedas dan berminum minuman bersoda. Setiap bulannya, dia harus melakukan kontrol ke rumah sakit untuk mengecek asam lambung yang dideritanya. Klien juga sudah tidak bisa sama sekali makan telat ataupun bermakan makanan yang pedas atau berminum minuman bersoda. Semisalnya dia melanggar aturan jam makan atau melanggar makanan yang dilarang oleh dokter, dia akan mengalami sesak nafas, perut sakit, mual, keringat dingin. Maka dari itu, semenjak ia terkena penyakit tersebut, ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Deskripsi klien yang keempat yaitu klien juga mempunyai penyakit gula darah yang tinggi. Ketika gula darah yang tinggi, ia selalu mengkonsumsi beras merah dan mengurangi makan makanan yang mengandung banyak gula. Materi yang selanjutnya yaitu ada permasalahan yang sering muncul. Yang pertama, klien sering merasa pusing. Yang kedua, klien sering merasa melilit di bagian perut. Yang ketiga, klien sering lemas. Yang keempat, sering keringat dingin. Yang kelima, jantung yang sering berdebar-debar. Yang keenam, klien sering sesak nafas. Materi yang selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan klien. Yang pertama, klien membutuhkan istirahat yang cukup. Yang kedua, klien membutuhkan rasa yakin terhadap penyakitnya bahwa bisa sembuh dan juga bisa mengelola stres yang baik agar tidak berdampak pada kondisinya. Yang ketiga, klien harus membutuhkan semangat dari dukungan keluarganya bahwa ia bisa sembuh. Yang keempat, klien membutuhkan pola makan yang sehat dan tidak boleh makan terlambat. Yang kelima, klien membutuhkan sistem imun tubuh yang bagus. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu klien membatasi makan makanan yang bermanis dan makanan yang pedas. Materi yang selanjutnya yaitu ada potensi yang dapat dikembangkan. Yang pertama, melakukan olahraga secara rutin seperti jalan pagi selama 45 menit, berjemur di pagi hari. Yang kedua, melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti mendengarkan musik, masak-masak, jalan bersama keluarga. Materi yang selanjutnya yaitu ada layanan konseling yang diberikan. Yang pertama ada layanan informasi. Konselor akan memberikan informasi kepada klien tentang apa saja yang klien butuhkan untuk menghilangi rasa ketakutan terhadap penyakit yang ia alami agar tidak stres dan depresi. Yang kedua, yaitu ada layanan penguasaan konten. Konselor mengarahkan kepada klien agar bisa mengembangkan potensi, bakat, dan minat agar klien dapat memotivasi dirinya untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari yang sangat berarti. Yang ketiga, yaitu ada konseling yang berpusat pada klien atau PCC, agar klien mengalami perubahan yang terjadi dalam proses traumatik bergantung pada persepsi klien, baik pada pengalaman sendiri dalam kegiatan terapi maupun sikap dasar terapis, dan
membantu klien agar dapat bergerak untuk kepercayaannya yang lebih besar kepada dirinya, yakin bisa sembuh dari penyakitnya. Yang kemudian pada proses konseling yang berpusat pada klien ini melakukan beberapa tahapan, yaitu pembukaan, penjelasan masalah, penggalian latar belakang, yang selanjutnya ada penyelesaian masalah, yaitu terus yang terakhir ada penutup. Materi yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan, yaitu penyakit kronis disebut menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Penyakit kronis merupakan penyakit yang berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun, namun biasanya tidak dapat disembuhkan melainkan hanya diberikan penanganan kesehatan. Berdasarkan uraian di atas, penyakit asam lambung sebagai penyakit umum yang tergolong ringan, namun bisa sangat mengganggu pada penderitanya. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Penyakit asam lambung dapat dengan mudah disembuhkan dengan pengobatannya yang juga relatif sederhana. Akan tetapi, tetap saja yang paling baik adalah mencegah. Makan dan minuman yang sehat dan menjauhi makanan yang tidak sehat. Tidur secara cukup serta berolahraga dengan teratur akan menjauhkan dan melindungi dari penyakit asam lambung. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.